Waktu itu ada beberapa kendala lah. Dan ini dia sudah keluar nih match versus kita. Artinya sebentar lagi juga kita akan masuk ke Land of Dawn. 10 hero yang sudah muncul nih. Kalian boleh prediksi juga di kolom komentar kita RRQ atau EVOS di game yang pertama. Yes, yang hasilnya akan kita lihat sebentar lagi. Eksekusi dari masing-masing tim akan menjadi kunci juga permainan di game pertama kali ini yang pastinya akan memberikan impact kepada game-game selanjutnya. Oke, langsung saja kita mulai di match kita yang terakhir. Derby Klasik MDLID. RRQ Sena berhadapan dengan EVOS Icon. Game pertama, let's go. Oke, ini dia dengan adanya Alpha Jungler di tangan dari seorang Nea bakal jadi hal yang cukup menarik karena bisa dibilang butuh waktu yang lebih lama sih untuk bisa nge-grow, apalagi tandingannya adalah seorang Iyas yang bakal kuat di area lane. Tapi masalahnya cukup berani ya untuk RRQ Sena benar-benar nge-cut wave-nya langsung di area top lane dan akan langsung kembali rotasi lagi ke area mid lane dari seorang Okta. Sebenarnya sama ya, dari EVOS-nya juga dia jalan bareng di XP lane. Ngasih roamernya sama-sama level 2, tapi Iron Hook-nya masih bisa dihindari. Fitter ini yang waktu itu pakai Franco kena mulu itu ya? Iya. Terus sempat pakai Florin juga ya dalam beberapa match dari seorang Fitter. Jadi lumayan fleksibel lah untuk Fitter sendiri. Cuman masalahnya adalah di sini dengan adanya combo Franco Farsha, mereka tuh bisa ngasih pressure damage yang besar banget. Tapi tetap harus hati-hati dengan adanya seorang Dreams yang sudah mulai berada di sekitar area purple buff untuk ngasih sedikit tambahan tekanan lah untuk seorang Iyas yang bahkan Nea udah level 4 sekarang. Alpha ya memang lebih cepat juga dari Alpha. Fredrin itu tipikal yang jungle-nya nggak terlalu cepat lah di awal. Powernya Fredrin itu efek sisi nanti di level keempatnya. Nah itu lebih dahsyat. Kalau damage, Alpha akan lebih unggul. Karena semua skill dia, damage yang dikeluarkan itu true damage. Ya. Jadi hati-hati aja pokoknya hero-hero tebel yang kayak tadi gue bilang di draft. Itu bisa di meltdown, Ians down. Nggak boleh terlalu lama ada di bagian depan. Karena bisa dimakan juga nanti. Ya, nanti kita bakal lihat ya rotasi dari seorang Nea seperti apa. Apakah bisa memaksimalkan nih level keempat yang lebih dulu di secure. Apalagi kita tahu juga 5 detik lagi menuju ke arah turtle yang pertama yang seharusnya sih bakal menjadi satu buah tempat pertempuran. Karena melihat dari tadi RRQ sana begitu agresif. Banyak early power hero yang mereka bawakan juga. Turtle yang pertama kali ini Dreams belum level 4 dan belum punya power masuk ke depan. Federasi udah langsung dibuka juga mengincar keserangan Nea kali ini dan dia berhasil lagi bermain ke arah turtle jadi bahkan menumbangkan dengan seorang Nea belanja dibuka. Peter berhasil menangkap sedikit ke arah seorang Felder dan Hila sudah 2 pemain secara langsung di 2 menit pertama. Wow, keuntungan untuk RRQ Sena kali ini. Dapetin turtle plus skillnya sementara Cait ketarik masih ada Purify aman. Masih ada Purify tenang. Reset lagi kali ini kembali ke pattern jungle-nya masing-masing. Memang powernya EVOS itu ada di level 4 untuk Dreams. Karena Atlas itu ultimate dependent banget. Dari segi emblem, kita lihat mungkin dari XP lane nih, perbedaannya ada Swift di talent pertama untuk Veldora dan diangkat. Oke, ini dia udah fotoing yang langsung dibuka dan Federasi sepertinya masih belum mampu untuk memberikan penyelamatan bahkan di seorang Okta ditabrak dengan satu buah penalty zone. Untungnya masih ada Purify dan juga ada Wings by Wings yang bisa dibukakan oleh seorang Okta. Ya, masih bisa selamat juga. Dan balik lagi ke emblem, talent kedua dari Karinya Toy, dia pakai Festival of Blood. Karena pasif true damage Kari itu bisa berdampak juga untuk spell fam hitungannya. Bisa balikin darahnya lagi dan sakit banget Dreams terima damage yang cukup banyak. Apalagi dari seorang Toy ya yang kali ini di level yang ke-6 dia udah mulai bisa mengikis dan Iron Hook. Dari seorang Fitter ini bakal menjadi ancaman terbesar sih untuk game kali ini. Bisa selalu hadir dalam waktu yang cepat dan bisa menarik siapapun yang ada dari teman-teman EVOS Icon. Tapi tetap dari seorang Don sudah mulai terkena efek dari Terrify yang diberikan oleh seorang Gamora. Makanya intens banget nih pertarungan dari mereka berdua. Jual beli serangan. Gak ada yang mau kalah poking. Apalagi kalau ngomongin soal Dreams yang berani banget. Dia gak pilih-pilih. Semua dimakan. Contoh, Fataling pertamanya itu mengarah ke arah Fitter loh. Yang sama-sama roamer. Dia gak banyak pilih dan tipe yang kayak gitu tuh bahaya sebenarnya. Karena dia bakal makan siapapun yang memang bisa langsung di burst. Dan dia tahu juga sih tadi ketika flicker dari seorang Fitter yang gak ready dia bakal jadi satu umpan yang tepat. Dan sekarang pada asal langsung dibuka efek udah mulai masuk dan hilang sudah 2 pemain. Secara sekaligus double kill di tangan seorang Iyas. Dan ini bakal menjadi keuntungan untuk RRQ Sena karena sekarang turtle terbuka lebar untuk mereka. Wow, turtle kedua bisa didapatkan secara free juga. RRQ Sena dengan keunggulan gold yang cukup banyak dan di arah bottom lane Gamora. Coba di press.
Okta kali ini bakal langsung dihilangkan juga dengan adanya Vader Ice Strike buatan dari seorang Cait. Gabor, tapi ada Cait. Sedikit lagi bisa di-take down, tapi malahan seorang Toy dan juga Okta yang harus ter-take down. Bahkan masih ada tambahan eliminasi lagi berhasil secure. Gabor hati-hati hilang sudah di tangan seorang Dreams, bahkan ada hooknya Kodek dan akan kembali seorang Dreams cukup kesulitan untuk pulang ke arah base-nya dan ini dia hilang sudah double kill di tangan seorang Don. 3 pemain EVOS berhasil ditumbangkan dan auto turret tidak dapat akan menjadi milik dari RRQ Sena. Oh my god, EVOS Icon. Mereka harus reset terlebih dahulu dan di bagian top lane. Satu Wah. keuntungan bisa didapatkan sebagai trade-nya. Tapi tetap harus reset dulu sih karena perbandingan killnya ini mulai terasa. Berbeda 4 kill. RRQ Sena masih bisa pegang kendali dengan 2000 gold bahkan yang mereka ungguli. Turtle selanjutnya mungkin bisa jadi next objective juga. Bisa jadi perfect turtle untuk RRQ. Atau bakal dikontes juga sama EVOS. Kalau ngomongin crowd control besar, heavy crowd control, ada Dreams nih yang punya area besar, efek CC, burst damage-nya juga ada Nea yang make sure damage-nya itu cukup. Masalahnya harus ada yang bisa nge-trigger dulu nih Purify ataupun spell yang dimiliki oleh RRQ Sena seperti sekarang. Dari seorang Dreams yang sudah mulai terpantau mencoba untuk memberikan sedikit jebakan tapi awareness dari RRQ Sena masih dalam taraf yang cukup sih untuk bisa menghindari, namun tidak untuk seorang Iyas yang hampir saja bisa ditangkap oleh EVOS Icon. Bukan target yang tepat, mungkin itulah yang dipikirkan oleh EVOS Icon. Yeah. Mereka nggak mau sampai all in ke arah Ians yang itu bakal makan waktu, buang source dan belum tentu tumbang. Sementara untuk kehilangannya outer turret di bagian top lane RRQ, next objektif ada di bagian bawah. Jadi pressure di arah top lane-nya ini bisa dipegang oleh EVOS. Sementara kebalikannya, untuk EVOS sendiri kehilangan outer di bagian bawah, objektif netral di bawah. Jadi mereka bisa sambil kontrol landing yang udah nggak ada turretnya. Lumayan masih imbang sih sejauh ini memang ya kalau kita melihat dari segi objektif turretnya. Dan mungkin Turtle yang sekarang kita lihat ini akan menjadi penentu siapa yang bisa ngedapetin keunggulan lebih banyak lagi. Apalagi dengan zoning out yang sudah mulai dilakukan oleh seorang Veldora dan juga tim Nias mencoba untuk masuk efek dari rumah masuk juga dan bahkan efek dan asal langsung dibuka dan Turtle menjadi milik dari EVOS Icon di tangan seorang Nea Retribution yang begitu on point. Bahkan ada satu bom lagi yang langsung dibuka juga. Iya, satu tumbang bahkan Don juga akan ikut ditumbangkan bersama seorang Ian. Di turtle ketiga, EVOS Icon bisa membalikan keadaan dengan keuntungan dapetin turtle plus dapetin 2 kill. Mungkin simple, yang paling jadi awal dari gerakan EVOS adalah munculnya Toy di bagian top lane. Karena Toy-nya tadi harus clear, minionnya udah mengarah ke arah inner turret di bagian top lane. Ya. Harus di clear, Toy-nya muncul, EVOS tahu oke, ini 4 lawan 5. Mereka langsung all in, mereka tabrak habis-habisan. Dreams nggak ragu buat lagi-lagi makan di arah depannya. Ians yang tadi ada di bagian depan langsung di-commit. Benar. Udah mulai dikejar sepertinya sekarang ada seorang Dreams dan juga Onward dari seorang Veldora yang langsung kena begitu saja. Flicker dibuka dan bahkan Mortalisha. Kali ini dalam waktu yang begitu tepat dan langsung dibalaskan dan arah bukan kode Bloodican. Menuju ke seorang Nea tapi ini adalah seorang Alpha. Di tangan seorang Nea yang tidak akan semudah itu untuk bisa di-take down. Dreams buang flicker dan Toy juga buang purify. Sebenarnya untuk source spellnya lumayan sama dan masih menunggu juga nih. Banyak banget yang pakai purify karena ada Okta dan juga Toy. 2 damage deal dari RRQ, nggak gampang untuk di-fataling. Maka alasan utama dari Dreams makan di depan adalah yaitu purify ini bakal ganggu. Jadi daripada di counter dengan purify mending makan depannya. Dan untuk di momen tadi damage yang kurang ternyata masih belum bisa. So di arah mid lane bakal jadi medan pertempuran juga untuk mereka sepertinya. Dan ditarik nyaris saja bisa kena Iron Hook-nya. Tebak-tebak berhadiahnya belum berhasil untuk saat ini. Tapi Vader Aztec udah langsung dibuka juga hanya untuk mengusir para pemain dari EVOS Icon yang mencoba untuk dapetin outer turret di area mid lane. Karena kita tahu juga poros rotasi outer turret mid lane ini akan berbahaya kalau misalnya bisa di take down. Ya. 3-2 nih udah mulai dilakukan. EVOS dia tahu power dari DPS pastinya Cait. Mungkin bisa nge-build down. Tapi kalau ngomongin follow up, RRQ marksman-nya lebih cepet kalau mau nge-follow. Bloodihan tambah pukulan sama Kari. Itu kayaknya Dreams pun kalau digebukin bisa tumbang. Hilang sih harusnya ya. Makanya. Apalagi udah masuk ke arah menit 9 harusnya udah ada beberapa item munition yang cukup. Tapi ya kita tahu sendiri Iron Hook dari seorang Vitar nggak akan 100% dari segi match-nya. Apalagi sekarang udah ada seorang Don yang hampir saja bisa termakan untungnya. Masih ada sebuah flicker meskipun ya nanti nggak akan ada inisiasi penalty zone flicker yang bisa dibukakan ketika mereka melakukan kontes di arah Lord. Tapi itu lebih baik sih daripada kehilangan jumlah dan konsil yang pakai di bagian belakang Dreams hanya untuk zoning.
Wow, dan satu terlihat hilang. Tapi onward kembali lagi connect kali ini. Karena seorang Peter bahkan Fatalis yang connect lagi. Peter harus hilang dan bahkan follow up dan terlihat seorang Iya sepertinya bakal cukup terlambat dengan damage yang masih begitu minim. Cair. Menuju ke arah belakang. Blase duet the connect. Dua pemain akan tidak double kita wipe out. Berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Wipe out terjadi. EVOS bisa membalikan momen yang kehilangan turtle pertama serta kedua tidak jadi masalah. Sekarang Lordnya bisa didapatkan free untuk teman-teman EVOS Icon. Sementara turret juga objektif. Inner turret di arah mid lane bisa di-secure. Banyak sekali keuntungan. 2000 gold yang langsung masuk ke kantong dari EVOS Icon. Wah ini sih jauh banget ya keuntungannya. Akhirnya bisa langsung ditabung oleh EVOS Icon. Gak cuma 2000 tapi 5000 sekarang. Buset. Perbedaan yang sudah terjadi karena wipe out. Mereka dapetin 3 inner turret. Mereka dapetin juga ke arah Lordnya hanya dengan satu momen saja. Dan ini dia untuk instant replaynya. Oke, dimulai dengan Fataling yang bagus banget. Kedua target, dua-duanya nggak punya Purify gitu kan Iya. ya. Kena Don sama Viter. Follow up damage-nya juga sudah siap dan Cait. Dia nggak follow dari Fataling. Yang dilempar Fataling nggak ditembak sama Cait. Dia nunggu momen yang tepat ngambil bagian belakangnya. Dimana Toy memang Purify kan, Ya. Purify dari Toy dan Okta ini nggak bisa kabur. Movement speed tambahan yang dikasih Purify itu nggak cukup buat lari dari Blazing Duetnya Cait. Dan ketarik. Wow, sampai kan ada ditambah pelihan dan juga mulai karena hilang sudah terius. Tidak akan ada inisiatif kali tapi tetap satu base trade di area mid lane yang berhasil di-secure oleh EVOS Icon dengan Lord yang pertama. Ini mahal banget pertukaran yang bisa dilakukan karena sebentar lagi berarti akan ada super minion yang langsung menuju dari area mid lane. Jalur tercepat untuk EVOS Icon bisa mencapai base dari RRQ Senna. Tapi karena kalah jumlah kayaknya nggak bakal dipaksa juga sih. Masih aman. Di Lord yang pertama dapetin satu base turret. Itu udah menjadi keuntungan yang besar banget sebetulnya. Zona dari RRQ udah dikuasain oleh teman-teman dari EVOS Icon. Bahkan dari jungle-nya juga udah mulai di steal semua creep. Nggak ada yang disisahkan sama sekali. Sementara mid lane Veldora bakal coba dimakan sepertinya namun bukan target yang tepat. Udah ada Immortal yang dipegang sama Veldora. Sementara kalau dilihat dari kedua jungle, Alpanya Nea dulu deh. Ada War X ternyata ya. Satu-satunya item offense yang digunakan, sisanya langsung item defense semua. Ya benar-benar nggak mau ditumbangkan karena sekarang dasaran Dreams juga udah mulai mencari target lagi. Kayak kali ini Iron Hook belum bisa connect ke arah siapapun dan fokus ke arah clearing wave minion saja terlebih dahulu ya. EVOS meskipun mereka punya keunggulan yang jauh tapi nggak boleh terlalu terburu-buru juga sih. Masih ada resiko yang besar apalagi RRQ Senna ngebawa defensive high ground yaitu Farsia, kan dari seorang Okta. Benar, Purify juga kan. Jadi Ya. nggak bisa gampang dimakan lah sama Dreams. Dan Iron Hook juga bisa jadi momen comeback loh dari Ya, benar. RRQ. Contohnya tadi deh, sebelum Lordnya di-clear, tadi Lord pertama, Dreams-nya ketarik, nggak ada power dari Fataling. Akhirnya bisa di defense kan, walaupun tetap kehilangan base turret ya. Yep. Next Lord, nah ini kalau ngomongin soal next objektif netral, Lordnya ada di atas. Base turret di bagian bawah belum hancur. Jadi powernya masih ada dan ketarik. Ini dia Iron Hook Bloody Hand 4 pemain sepertinya udah menjadi hal yang mustahil untuk Dreams bisa selamat dan keunggulan kuantitas terjadi dikala 18 detik lagi menuju ke arah Lord selanjutnya. Lord yang sudah ter-enhance. Jadi power untuk arah Sana yang melakukan kontes harusnya udah mulai terlihat sih untuk Lord kali ini. Waduh, ini momennya nggak pas banget ya. Iya. Karena pas Lordnya muncul lagi. Apalagi kalau ngomongin soal kontes, Hah? Ians kan tipikalnya sustain ya, jungle tank. Dia bisa pakai badannya sendiri untuk ngebuka vision. Namun DPS yang cepat juga diberikan dan langsung diangkat. Oke, yang sudah mulai diangkat kali ini damage-nya sakit banget dari seorang Chai. Dan bahkan dipertahan langsung pecah meskipun ada pada Astag dan Ians. Still survive pada akhirnya proteksi yang begitu bagus dari seorang Okta. Tapi tetap RRQ Senna harus mengikhlaskan Lord yang jatuh ke tangan EVOS Icon. Lord yang sudah enhance, maju ke arah mid lane. Defensif long range-nya ada di Okta. Cait pun terancam dengan Peter Extract dari Okta. Tapi ya balik lagi, kalau sampai Caitnya yang maju, dengan Blazing Duet ya, Okta nggak bisa lari sama sekali. Purify bukan spell yang bisa bikin dia escape dari Blazing Duet. Dan jangan lupakan Dreams yang sudah konsil sekarang bersama Perfect Match ke depan. Siapa yang bakal dicari sekarang karena masih ada seorang Don juga di area top lane-nya. Dan Lordnya akan coba ditahan oleh para pemain dari RRQ Senna dengan Feather Astrek yang langsung dibuka meskipun dia bisa kasih damage yang maksimal tapi bisa ngedelay pergerakan dari EVOS Icon untuk sekarang dan pulihkan. Fatalis, kode dengan 3 pemain Purify hanya ada kode ke arah satu pemain saja dan Penalty zone. ada penalty zone yang langsung masuk mencoba memberikan protection dan ini dia EVOS Icon. Satu Oh pemain my God. yang bakal menjadi game pertama untuk
Wipeout yang bisa menutup game pertama kita. Close game yang manis EVOS Icon.